Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan segala aktivitasnya, rezekinya, sehat selalu dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pantangan dalam berdagang supaya tidak sepi dan laris manis menurut kepercayaan orang terdahulu. Dan kemudian mengapa usaha atau dagangan itu masih tetap sepi? Apa penyebabnya? Mari kita simak video kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Setiap orang pasti menginginkan usaha atau dagangannya ini laris manis dan lancar jualannya. Ini teruntuk Anda yang memiliki usaha bisnis, dagang, toko kelontong, ataupun warung. Jika menurut kepercayaan orang terdahulu, mungkin tidak 100% selalu benar, tapi itu sudah diamati dan banyak kejadian, sehingga banyak orang-orang yang percaya. Dan ini bisa untuk dijadikan referensi maupun antisipasi. Mari kita simak pantangan berdagang berikut ini. Barangkali Anda tidak sengaja melakukan hal-hal kecil seperti ini, dan barangkali juga ini yang menyebabkan sepi. Tapi perlu diingat, apa yang saya sampaikan ini bukan untuk diyakini, tetapi untuk antisipasi. Berikut ini adalah pantangan orang berdagang. Di antaranya yang pertama, jangan berdagang ataupun membuka usaha di tanah atas kuburan atau tanah bekas kuburan. Mengapa demikian? Karena kalau menurut orang-orang zaman dahulu, tanah kuburan itu adalah tanah yang dikeramatkan. Kita harus tetap menghargai dan tidak bisa dibuat seenaknya saja. Mungkin dulu dilarang berjualan di atas tanah kuburan supaya kita bisa lebih menghormati. Jika secara mistis, menurut cerita, kalau di atas tanah kuburan itu bisa malati. Mungkin ada yang usaha dagangannya itu di atas kuburan laris manis, tapi jika diteruskan efeknya bisa saja terjadi adanya mara bahaya. Kemudian yang kedua, jika Anda ingin berangkat ke tempat usaha atau ingin berangkat berjualan keliling dan jalan yang Anda lewati, terdapat rumah yang ada orang meninggal, sebaiknya putar balik dan tidak melewati jalan tersebut, supaya nanti tidak terjadi yang namanya hambatan-hambatan. Kemudian yang ketiga adalah jangan meludah di tempat di mana Anda berjualan atau tempat Anda membuka usaha. Itu sama saja dengan meludahi rezeki diri sendiri. Kemudian yang keempat, jangan sering ditinggal. Karena kalau Anda sering meninggalkan tempat jualan Anda, orang yang berniat mau membeli akan kebingungan karena penjualnya tidak ada di tempat. Akhirnya, orang tersebut tidak jadi membeli. Oleh sebab itu, jangan sering meninggalkan dagangan karena yang menarik rezeki itu diri kita sendiri. Ataupun jika Anda berjualan online dan ketika ada chat jarang untuk dibalas, itu sama saja menolak rezeki yang datang. Yang kelima, ini untuk Anda yang berjualan di rumah, seperti berjualan sayur-sayuran. Misalkan masih pertama kali buka, kemudian ada yang meminta garam dapur, sebaiknya jangan diberi dulu. Jika menurut orang Jawa, ketika masih pertama kali membuka toko, itu adalah sebuah pantangan. Kemudian yang keenam, ketika Anda baru pertama kali membuka toko, kemudian ada orang yang berhutang, sebaiknya jangan boleh dulu. Kenapa? Karena kalau biasanya pertama kali membuka orang itu berhutang, nanti seterusnya akan semakin banyak yang seperti itu sampai tutup. Kemudian yang ketujuh ini adalah ketika Anda mendapatkan uang untuk pertama kalinya. Artinya ada orang yang membeli dagangan Anda untuk pertama kali. Kalau orang Jawa bilang itu adalah penglaris, maka uang tersebut jangan digunakan untuk sesuatu. Misalnya untuk uang kembalian ataupun untuk membeli sesuatu dan untuk membayar sesuatu. Menurut orang-orang tua zaman dahulu, orang yang diperoleh pertama kali harus dipukul-pukulkan ke barang dagangan. Kemudian simpan uang tersebut sampai tutup toko. Kemudian yang kedelapan, jangan pernah menjelek-jelekan dagangan orang lain, karena ini bisa merusak aura Anda sendiri. Jika Anda menjelek-jelekan dagangan orang lain, maka itu imbasnya ke diri sendiri dan barang dagangan Anda sendiri yang akan jelek. Ini juga bisa merusak citra Anda sendiri di mata pembeli. Kemudian yang kesembilan adalah jangan mengeluh. Jika Anda berjualan jangan terlalu banyak mengeluh, entah itu karena sepi atau apapun itu. Karena perkataan yang seperti itu akan mendatangkan hal yang seperti itu pula. Ketika Anda sudah berdagang, Anda harus percaya diri dengan berpikir positif.
Contoh, Bismillahirrohmanirrohim, dagangan saya laris manis. Walaupun nanti realitanya tidak seperti itu, tapi dengan kepercayaan diri kita yang tinggi, maka itu akan menarik aura yang positif. Sehingga barang yang kita jual akan menjadikan rezeki bagi kita. Kemudian kalau Anda sudah menjauhi pantangan-pantangan tersebut tetapi masih sepi, penyebabnya adalah yang pertama itu bisa jadi karena Anda kurang promosi sehingga banyak yang tidak tahu atau mungkin tidak tertarik dengan barang dagangan Anda. Jika Anda diam saja dan tidak menarik pelanggan, orang tidak akan tahu jika Anda sedang berjualan. Jadi promosi itu penting untuk memperkenalkan apa yang kita jual. Kemudian yang kedua, karena salah pangsa pasar. Salah market dan salah target. Tidak sesuai jika misalkan Anda menjual pakan ternak di area yang orang di sekitaran area itu tidak suka memelihara binatang, maka barang dagangan Anda tidak akan laku karena Anda salah target. Seharusnya Anda mencari tempat berdagang yang sesuai dengan keadaan sekitar. Jika tidak menemukan tempat yang cocok untuk barang dagangan Anda, maka Anda bisa mengubah barang dagangan Anda dan menyesuaikannya dengan keadaan sekitar area tersebut. Kemudian yang ketiga, dikarenakan barang yang Anda jual sama dengan yang lainnya dan tidak memiliki ciri khas apapun. Jadi kalau yang Anda jual sama dengan yang lain, apalagi Anda adalah pendatang yang masih baru, pasti akan kalah dengan yang sudah lama. Maka Anda harus punya inovasi tersendiri supaya barang dagangan Anda meskipun sama jenisnya, tapi berbeda karena memiliki ciri khas. Lalu yang keempat, karena harga tidak wajar dan tidak sesuai kualitasnya. Barang tersebut harusnya jangan diberi harga yang terlalu tinggi. Itu yang menyebabkan dagangan kita menjadi sepi, walaupun kita sudah melakukan apapun dalam berdagang. Jadi, Anda harus menyesuaikan harga dengan kualitasnya. Kalau memang bagus, silakan jual dengan harga tinggi. Tapi kalau memang standar atau biasa, jual dengan harga pasarnya. Lalu yang kelima, karena pelayanan yang kurang menyenangkan. Karena kepuasan membuat orang jadi berlangganan. Makanya ketika Anda berjualan atau berdagang atau bisnis ataupun usaha apapun itu, sekalipun Anda harus mengutamakan pelayanan dengan senyum yang ramah. Itu yang membuat pelanggan suka dengan cara Anda melayani. Pada akhirnya, mereka berlangganan dan secara tidak disangka, mereka bisa mempromosikan Anda pada teman ataupun keluarga mereka. Dengan begitu, usaha Anda akan dikenal banyak orang dengan keramahan. Kemudian yang keenam, penyebabnya adalah karena tidak bisa mempertahankan kualitas. Biasanya ketika dagangannya sudah laris, bumbu atau bahan-bahannya akan dikurangi. Nah, inilah yang namanya menurunkan kualitas. Jika terus begitu, bisa-bisa orang yang menjadi pelanggan Anda akan mundur dan tidak berlangganan lagi. Jadi itulah tadi sahabat, pembahasan kita mengenai pantangan orang berdagang dan juga apa ya penyebabnya dagangan kita menjadi sepi. Mudah-mudahan apapun usaha Anda semua, saya doakan sukses di jalannya masing-masing. Semangat selalu, rezekinya lancar. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.